Kalau kita mau menjadi orang yang sukses dan bermanfaat, karena untuk orang Islam sukses itu manfaat ya. Karena khairun nas ya, fa'udhu binas, bahwa manusia yang terbaik di hadapan Allah adalah manusia yang bermanfaat. Allah tidak melihat rupa kita, Allah tidak melihat harta kita, Allah tidak melihat panjangnya gelar kita. Yang Allah lihat hanya apakah kita hadir di dunia ini memberi kemanfaatan atau tidak kepada orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita. Tapi untuk menjadi orang yang sukses dan bermanfaat itu langkah-langkah kita ya nggak bisa kalau cuma langkah yang biasa-biasa saja. Ya, karena sukses itu hanya bisa diraih oleh orang-orang yang memiliki mental sukses. Kalau dia tidak memiliki mental sukses ya kayaknya mustahil ya untuk bisa menjadi orang yang sukses, untuk menjadi orang yang manfaat. Nah, mungkin ini yang harus kita pelajari, ini yang harus kita pahami dan pastikan bahwa mental sukses ini terinternalisasi ke dalam diri kita, ke dalam pribadi kita, dan harus selalu kita dalam keadaan awareness, menyadari, ya, harus ada dalam keadaan kesadaran apakah betul mental sukses itu sudah ada ya di dalam diri kita. Satu hal yang paling urgent yang harus kita selalu perhatikan dan sadari adalah mental sukses itu positif ya. Positif itu nanti banyak hal yang pengurainya itu banyak sekali ya positif itu. Kenapa sih kita harus positif ya? Kita lihat dulu diri kita dari yang terdiri dari beberapa unsur ini ya. Di mana dalam diri kita ada pikiran, ada perasaan ya, ada kejiwaan, ada tubuh fisik kita. Dan yang menjadi pengendali dari tubuh fisik kita, perilaku kita, itu adalah pikiran kita. Ya, pikiran ini kuncinya ada, porosnya ada di dalam hati kita. Hati itu bahasa agama ya, kalau bahasa psikologi modern itu hati itu identik dengan pikiran bawah sadar sebenarnya. Jadi bawah sadar itu punya pikiran, punya memori yang melekat kuat dan menjadi pengendali dari seluruh apa yang ada dalam diri kita, baik itu pikiran, perasaan, aktivitas, itu yang mengendalikannya adalah kondisi hati kita. Jadi memang yang harus dipastikan adalah kondisi hati kita, karena semuanya itu adalah energi ya. Isi pikiran kita energi, isi perasaan kita energi, bagaimana kondisi hati kita energi, dan energi itu saling tarik menarik. Ya. Menurut hukum kekalahan energi itu saling tarik menarik. Yang serupa menarik yang serupa. Ketika pikiran kita positif, nah pikiran positif kita tuh akan menjadi magnet. Maka pikiran-pikiran kita akan dipertemukan dengan orang-orang baru yang berpikiran positif. Kalau perasaan kita positif, itu pun energi dan akan menjadi magnet juga. Akan hadir berdatangan orang-orang baru yang memiliki perasaan positif, kemudian memiliki hati yang sehat, maka akan dipertemukan lagi oleh Allah dengan orang-orang yang memiliki hati yang sehat. Maka mari kita lihat orang-orang di sekeliling kita seperti apa mereka, karena itu sebenarnya cerminan dari diri kita, cerminan dari apa sih yang kita tarik setiap harinya. Kalau setiap hari orang-orang di sekitar kita rasa adalah orang-orang yang nyebelin, yang pesimis ya, yang gak pernah yakin bahwa menjadi orang yang sukses, terus kerjanya asal-asalan, gak pernah ikhlas, gak pernah bersyukur, selalu mengeluh misalnya, itu jangan dulu sepenuhnya menyalahkan orang-orang di sekeliling kita. Tapi apa yang kita tarik ini? Ya, kemungkinan sadar atau tidak sadar kita pun menarik hal yang sama seperti orang-orang di sekeliling kita. Karena itu sudah sunatullah bahwa yang serupa itu akan menarik yang serupa lagi. Nah ini mudah-mudahan akan menjadi, ini terutama ya nasihat dari saya sendiri, yang setiap hari akan
menjadi sebuah refleksi, menjadi sebuah koreksi ya untuk diri kita. Apakah kita menjadi ciri-ciri orang yang beruntung atau tidak gitu. Hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Kalau tidak ada perbaikan sedikit pun di hari ini dibanding dengan kemarin, mungkin saja fokus kita kepada lebih melihat keberhasilan, perilaku, langkah-langkah yang dilakukan oleh orang lain gitu, sehingga kita lupa menilai diri kita. Kita sibuk menilai orang lain. Ya padahal kita itu tidak bisa dibandingkan dengan siapapun, karena semua kita satu persatu ini semuanya unik gitu. Prosesnya berbeda, kemudian sejarah hidupnya berbeda, dibesarkan dari lingkungan keluarganya berbeda, sehingga kita tuh akan sangat berbeda prosesnya untuk menjadi yang sukses dan bermanfaat gitu. Jadi sebenarnya mental sukses itu apakah sudah melekat atau tidak di dalam diri kita itu sebenarnya bisa diukur dan ada parameternya, dan parameter yang paling sederhana untuk kita bisa lihat diri kita ya, bagaimana reaksi kita pada saat menghadapi kesulitan, pada saat menghadapi masalah. Lihat diri kita, mari kita cek apakah kita cenderung tenang, apakah kita lebih bingung atau lebih malah panik atau kemerungsung gitu ya. Itu kita sendiri yang merasakan seperti apa pada saat kita menghadapi masalah. Karena itu semuanya akan membawa beban-beban emosi tersendiri ya. Ketika tenang, itu pun adalah energi. Maka kita pun akan dikelilingi oleh orang-orang yang tenang, sehingga pada saat menghadapi masalah yang muncul adalah mental-mental positifnya gitu ya. Karena orang yang bermental positif itu, dia fokusnya tuh tidak kepada masalah, tapi fokusnya kepada solusi. Itu yang membuat dia tenang gitu ya. Karena yakin setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya ya. Setiap masalah pasti ada masanya, akan ada masanya juga akan selesai, dan Allah sudah siapkan waktu yang tepat untuk selesai masalah kita, sehingga di dalam pandangan orang yang positif itu tidak ada yang namanya kamus gagal, itu tidak ada. Karena dia yakin betul ya, justru seringkali kegagalan itulah adalah batu loncatan untuk dia menemukan keberhasilan. Maka dia sangat menikmati proses kegagalan itu, karena dari situlah dia banyak belajar hal yang tidak dipelajari oleh orang-orang yang tidak mengalami kegagalan. Mungkin kalau dari cerita dari orang lain mungkin dia begitu gitu ya tentang teorinya, tapi beda emosinya ketika kita sendiri yang mengalami suatu masalah, kemudian ada hal yang mungkin menurut orang secara pandangan tauhid itu kegagalan, tapi terserah kita mau memberikan asumsi, memberikan persepsi terhadap sesuatu yang tidak berhasil itu sebagai apa ya. Kalau kita sendiri melihatnya adalah sebagai batu loncatan, sebagai proses pembelajaran, sebagai tambahan ilmu, agar pada saat langkah selanjutnya, langkah-langkah yang dipakai kemudian tidak berhasil di fase sekarang, jangan dipakai lagi. Itu kan sebenarnya ilmu yang luar biasa, yang mungkin tidak bisa didapatkan oleh orang-orang yang tidak terus bergerak untuk menjemput sukses dan manfaat itu. Dan orang yang positif juga, ya tidak hanya bermimpi saja gitu, ingin begini, ingin begitu, tapi terus bergerak, tidak pernah henti. Andai pun misalnya dia terasa lelah dan istirahat dulu, istirahatnya itu adalah bukan dalam rangka dia menyerah, tapi dalam rangka mengumpulkan energi yang lebih banyak lagi, agar setelah istirahat, setelah break ya, dia bisa berlari lebih kencang lagi. Itu adalah orang yang positif seperti itu. Jadi selalu melekat di dalam dirinya itu adalah husnuzon billahnya itu. Selalu berbaik sangka kepada Allah bahwa segala hasil ketetapan ya yang Allah akan hadirkan ke dalam diri kita itu pasti yang terbaik untuk kita. Karena sebanyak-banyaknya ilmu yang kita tahu, masih banyak ilmu yang kita belum tahu. Maka kita selalu, orang yang positif itu selalu bertotalitas dalam berpasrah diri ketika sudah melakukan aktivitas atau melakukan ikhtiar yang maksimal ya, sehingga di dalam dirinya itu
pikiran, perasaan, perbuatan, cara dia bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain, baik itu klien, baik itu atasan, bawahan, dan sebagainya, itu dia merasa dengan siapapun selalu selaras, merasa satu frekuensi, karena tidak melihat hal atau unsur perbedaan yang dalam diri orang lain, karena dia sadar betul sebagai orang yang mental sukses itu, dia sadar betul gitu, sangat matang dan sadar betul bahwa dengan konsep perbedaan gitu, bahwa kita dengan siapapun pasti ada perbedaan. Maka ketika ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pemikiran, ada perbedaan langkah, itu sangat dia sadari. Ya, tapi ketika itu sudah dalam perusahaan, kalau seandainya tidak disatukan frekuensi dan keselarasan untuk segera mencapai goals, memang harus ada upaya dan ikhtiar dari pimpinan terutama yang menjadi kendali ya, agar semua anggota atau staf atau karyawan itu ada di dalam sebuah suku yang sama, frekuensi yang sama, agar goals itu bisa segera diraih. Jadi kesimpulannya, seorang yang bermental positif itu akan selalu memegang teguh hal ya yang membuat dia tidak bisa berhenti dari hari ke hari. Terus berjalan, terus mengalir, mengikuti kemana alur Allah menuntut dia. Sangat melekat jiwa-jiwa, pikiran dan perasaan dan kejiwaannya dalam keadaan optimis ya, selalu optimis dan yakin. Yakin itu bahwa Allah itu melihat ya, seolah-olah sedang memberi ketegasan kepada kita, kepada makhluk-makhluknya itu, apakah dengan ujian, tantangan, cobaan, naik turun perusahaan atau naik turun kondisi mental kita itu, apakah tetap porosnya itu akan bermuara kepada yakin gitu ya, kepada Allah bahwa langit dan bumi ini ada di dalam kendalinya Allah. Maka optimis, yakin, kemudian dalam melangkah dan melakukan ikhtiar itu sungguh-sungguh atau totalitas gitu ya, segala celah mana yang bisa membuat ikhtiarnya maksimal dia lalui dengan segala kesungguhan. Kemudian dia pegang teguh rasa ikhlasnya ya, bahwa tetap yang dia lakukan semua ikhtiar itu semata-mata hanya untuk mencari ridhonya Allah. Andai pun berhasil itu karena Allah yang memudahkan, andai pun gagal Allah suruh kita belajar lagi gitu. Jadi tidak ada kata untuk orang yang melangkah menjalani hari-hari dengan energi cinta itu, tidak ada yang namanya penyesalan di dalam dirinya tuh, karena semua tuh baik. Pandangan zahirnya gagal, tapi di balik kegagalan itu pasti akan ada pesan-pesan cinta kebaikan dari Allah yang harus kita terima menjadi sebuah keindahan. Mungkin kalau kita tertutup ya oleh energi-energi negatif yang ada dalam diri kita karena terlalu banyak keluhan dan sebagainya, jangan lupa ya bahwa satu kali saja kita mengeluh gitu ya, langsung yang muncul kan energinya hormonnya hormon kortisol ya. Hormon kortisol itu sifatnya melemahkan dan menghancur gitu ya, penghancur dari mental kita. Dan kalau mental kita hancur, fisik pun kita akan dilemahkan gitu ya, akan menjadi mudah lelah, mudah trigger gitu ya, dengan terpicu dengan emosi orang lain gitu, kemudian juga lebih sensitif dan sebagainya. Itu tanda-tanda kita lelah mental dalam kondisi seperti itu. Jadi harus tetap kembali kepada diri sejati kita. Kalau kita sudah mulai kemerungsung gak karuan, mari kita kembali untuk hening. Akhirnya diri sejati kita yang sebenarnya yang sudah diinstal oleh Allah, yaitu manusia yang pasti sukses dan bahagia, itu akan kembali. Kalau kita tidak break dan tidak memberi ruang kepada diri kita untuk istirahat sehingga bisa hening, sehingga diri sejati kita bisa hadir, itu kita akan kesulitan menemukan diri kita yang sebenarnya dalam diri kita tuh sudah diinstal oleh Allah tuh rasa optimis, yakin gitu ya, yakin karena kita tuh sebagai hamba gitu ya, hambanya Allah ya, kita bisa mampu itu karena Allah mampukan gitu loh. Maka kalau kita yakin, Allah tuh sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka yang baik, insya Allah akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang baru, terus berketemu dengan orang-orang yang baik, ketemu dengan aktivitas kebaikan,
ya ketemu dengan orang-orang yang selalu mendukung dan menyokong kita untuk ke arah sukses dan manfaat ya. Kita bisa totalitas, bisa ikhlas, sehingga ikhlas itu parameternya apa? Ketika kita dijatuhkan oleh orang, ya kita nggak akan meleleh gitu loh. Dan ketika kita dipuji, kita nggak akan terbang. Ketika dicaci, kita nggak akan jatuh. Itu tandanya orang ikhlas. Makanya orang ikhlas itu nggak akan pernah kehabisan energi.